Pemirsa, perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sangat baik, ditandai terus menurunnya kasus selama kurang lebih 3 bulan belakangan. Penularan kasus cukup rendah dengan rata-rata per hari di angka 700 kasus dan kasus aktif sebesar 0,29%. Sementara angka kesembuhan pun sudah berada di angka 96,33%. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menyebutkan perkembangan baik ini terjadi di tengah aktivitas masyarakat yang mulai kembali berjalan, bahkan meliputi pelaksanaan kegiatan berskala nasional dan persiapan kegiatan berskala internasional. Hal ini yang membuat perkembangan baik ini diakui dunia. Bahkan Center for Disease Control saat ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan level 1. Ia mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat atas pencapaian baik ini. Pencapaian ini diraih melalui upaya berlapis yang terus-menerus dan kontribusi semua pihak, termasuk pembatasan mobilitas dan juga peningkatan cakupan vaksinasi dan disiplin prokes pada kegiatan masyarakat. Kemudian penegakan seluruh kebijakan ini adalah tanggung jawab bersama, sehingga masyarakat diminta untuk menegakkan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perkembangan COVID-19 di masing-masing negara tentunya berbeda dan hal ini dapat dijadikan pembelajaran kita bersama. Studi kasus dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan COVID-19 ke depan berdasarkan pola kenaikan kasus dan kebijakan aktivitas masyarakat di negara lainnya. Saat ini, perkembangan COVID-19 di Indonesia dapat dikatakan sangat baik, ditandai dengan penurunan kasus yang telah terjadi selama kurang lebih 3 bulan. Tidak hanya itu, penularan di Indonesia dikatakan rendah dengan rata-rata penambahan kasus harian di angka 700 kasus dan kasus aktif yang hanya sebesar 0,29%. Kesembuhan pun sudah berada di angka 96,33%. Namun demikian, Indonesia perlu mencermati perkembangan kasus COVID-19 secara global. Beberapa negara yang tidak melakukan upaya secara menyeluruh akan berpotensi kembali meningkatnya kasus. Ada 5 hal yang dilakukan Indonesia hingga penanganan COVID-19 membaik dan penularan kasus rendah. Pertama, tingginya kasus positif pada lonjakan kedua menyebabkan meningkatnya jumlah penyintas COVID-19 sehingga kekebalan alami tubuh penyintas meningkat. Kedua, meningkatnya usaha dan cakupan program vaksinasi yang cukup signifikan dalam waktu cepat, sehingga berkontribusi membantu kekebalan tubuh masyarakat yang dibuktikan dengan data zero surveillance. Ketiga, upaya pembatasan aktivitas masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi daerah hingga tingkat kabupaten kota. Upaya ini terus dievaluasi setiap 2 minggu agar efektif menekan penularan. Keempat, upaya pembatasan mobilitas yang tidak hanya dilakukan antar wilayah di Indonesia, namun juga dari luar negeri semakin meminimalisir potensi penularan kasus importasi. Kelima, pembukaan sektor sosial ekonomi dengan penuh kehati-hatian serta dibarengi dengan upaya disiplin prokes 3M yang diawasi pada setiap sektornya. Bali Post melaporkan.